Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Dinar Kushermila, nomor absen 5, kelas SIP 1F. Kali ini akan menjelaskan penganalisisan suatu masalah tentang data pangan terpecah ketahanan nasional terancam. Yang pertama ada latar masalah atau inti masalah yang akan dibahas. Yaitu data pangan Indonesia terfragmentasi karena setiap lembaga memakai sistem dan standar berbeda, sehingga tidak ada satu sumber data terpadu untuk dasar kebijakan pangan nasional. Eh, Masalah ini juga yang membuat pemerintah saat ini itu sulit untuk menentukan keputusan. Keputusan seperti ekspor impor, lalu juga produksi pangan, lalu juga bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, keputusan untuk merancang anggaran masalah pangan dan juga untuk memutuskan stok pangan untuk beberapa tahun ke depan. Yang kedua ada relevansi data. Berikut beberapa data yang terlibat dalam data pangan. Menurut Antara News 2024, data Kementan tahun 2019. Yang pertama ada luas sawah seluas 7,46 juta hektar, yang dimana angka ini menunjukkan besarnya wilayah yang harus dipantau. Jika setiap lembaga memakai metode berbeda untuk menghitung luas sawah, hasilnya dapat berbeda. Perbedaan angka ini memicu fragmentasi data karena tidak ada ukuran yang sama. Mohon maaf, delay. Yang kedua, ada data luas lahan kering, yaitu seluas 144,5 juta hektar. Lahan kering ini dipakai untuk berbagai komoditas non-padi. Dan data seluas ini sulit dikelola tanpa sistem yang terintegrasi. Dan setiap instansi dapat menghasilkan angka berbeda untuk komoditas yang sama. Yang ketiga ada akurasi minimal 80% dan deviasi maksimal 5%. Angka ini menunjukkan standar mutu yang harus dicapai. Fragmentasi terjadi ketika ada lembaga yang tidak memenuhi standar. Perbedaan akurasi membuat data tidak dapat digabung atau tidak kompatibel. Lalu yang keempat, ada data potensi ikan sebanyak 20-25 juta ton per tahun. Nah, rentang data ikan ini menunjukkan hasil estimasi dari sektor perikanan. Jika KKP memakai metode tertentu, sementara lembaga lain memakai metode berbeda, akan muncul perbedaan angka. Dan perbedaan ini memperkuat fragmentasi data pangan. Dan yang terakhir ada wilayah laut seluas 6,4 juta kilometer persegi. Area yang luas membuat monitoring harus memakai citra satelit dan sistem spasial. Tanpa data geospasial yang terintegrasi, tiap lembaga bisa menghasilkan peta atau angka produksi ikan yang tidak seragam. Dan data-data tersebut yang membuat data pangan di Indonesia pada saat ini terpecah belah dan tidak dapat eh, padu menjadi satu. Nah, yang ketiga ada analisis masalah. Kali ini saya menggunakan metode analisis 5W plus 1H. Yang pertama ada what, yaitu menjelaskan tentang apa masalah yang sedang dibicarakan, yaitu tentang fragmentasi data pangan. Data pangan tersebar dan tidak terintegrasi antar lembaga.
yang mengancam ketahanan pangan nasional, serta tidak ada satu sumber data terpadu untuk dasar kebijakan pangan nasional. Tadi sudah sempat dibahas sedikit. Lalu yang selanjutnya ada WHO. WHO di sini membahas tentang siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang pertama ada Badan Pusat Statistik atau BPS. Kedua ada Bappenas. Yang ketiga ada Kementerian Pertanian atau Kementan. Lalu ada Badan Ristek dan Inovasi Nasional atau BRIN. Lalu ada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, tadi sudah sempat dibahas. Dan juga ada swasta atau publik yang terlibat dalam platform data geospasial atau Geominimo. Lalu yang ketiga ada WEN. Di sini membahas tentang kapan masalah ini terjadi. Nah, fragmentasi data masih menjadi masalah saat ini. Dan pada artikel yang saya baca, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Perpres 1 Data Indonesia, sudah diterbitkan sejak 17 Juni 2019, namun implementasinya belum optimal dalam integrasi data pangan. Lalu yang selanjutnya ada WHERE. Ini membahas tentang di mana masalah ini terjadi. Sudah jelas ya dari awal kita menyinggung Indonesia, jadi sudah jelas masalah ini terjadi tentunya di Indonesia, yaitu pada sistem data lembaga pemerintahan, khususnya pada instansi statistik, perencanaan, pertanian, dan perikanan yang mengelola data pangan dan data spasial terkait pangan. Lalu yang selanjutnya ada why. Why di sini membahas tentang mengapa masalah tersebut dapat terjadi. Yang pertama, karena setiap lembaga mempunyai metodologi dan definisi data yang berbeda sehingga datanya tidak kompatibel atau tidak dapat disatukan. Lalu yang kedua ada perbedaan akurasi data, yaitu masing-masing instansi menghasilkan data dengan ketepatan atau resolusi yang berbeda. Yang ketiga, metadata akurasi data sering tidak dipublikasikan. Contohnya seperti luas lahannya berapa hektar, lalu wilayahnya di mana, lalu hasil panennya berapa ton, seperti itu. Lalu yang keempat, ada kebijakan satu peta tradisional saja tidak cukup, butuh sistem yang lebih canggih dan dinamis. Nah, peta tradisional di sini dimaksudkan seperti wilayah-wilayah yang hanya dapat dilihat dari peta fisik, seperti kota, lalu kabupaten, dan provinsi. Lalu yang terakhir ada kendala teknis, seperti terbatasnya akses internet di daerah-daerah tertentu, lalu juga ada keterbatasan SDM hingga biaya lisensi software yang tinggi. Lalu yang selanjutnya, atau yang terakhir, analisis masalah how, yang membahas bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi masalah yang sedang dibahas. Yang pertama, membangun ekosistem data pangan terintegrasi berbasis geospasial. Yang kedua, menggunakan Geoportal Hub Collection, yaitu berupa platform tunggal yang menghubungkan data spasial dari berbagai instansi. Yang ketiga, menerapkan quality gates atau penjaminan mutu berlapis untuk menjaga akurasi data. Lalu yang keempat, menggunakan metode campuran atau mixed method, yaitu menggabungkan data kerangka sampel area atau KSA
dengan citra satelit untuk monitoring panen secara real time. Yang selanjutnya ada kolaborasi lintas lembaga, yaitu antara BPS, Bappenas, BRIN, Kementan, KKP, swasta atau publik, dan juga akademik yang bekerja sama. Dan yang terakhir menggunakan Geomimo sebagai geoportal connection hub untuk pusat integrasi data geospasial. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan atau saya jelaskan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.